Mozu, salah satu dari sejuta negara di dunia abadi, lebih besar dari Fengzhou, dan kekuatannya secara keseluruhan lebih kuat. Bahkan ada negara adidaya di atas negara Mo, yang merupakan raksasa di negara Mo, dan seluruh negara Mo berada di bawah kendali negara adidaya ini. Mozu begitu besar, tentu saja tidak ada kekurangan susunan teleportasi. Pada saat ini, di kota Mozu, cahaya susunan teleportasi terus-menerus berkedip, dan satu persatu orang kuat terus muncul. Orang-orang ini semua berkerumun dari seluruh dunia peri, alasannya adalah karena keajaiban yang akan segera lahir di Mozu. Murong Yu juga berjalan keluar dari formasi teleportasi. Begitu Fang keluar, Murong Yu merasakan napas yang kuat datang ke wajahnya. Ketika dia menggerakkan pikirannya, dia membuka matanya dan melihat bahwa Murong Yu melihat bahwa di kota Mozu, yang sangat besar, puluhan kali lebih besar dari Feng Cheng, aura yang kuat muncul dari langit, cahaya putih dan cahaya hitam menyelimuti seluruh kota. Banyak orang, Murong Yu terkejut. Ada ratusan miliar orang di Feng Cheng, dan kota Mozu puluhan kali lebih besar dari Feng Cheng. Tentu saja, ada puluhan kali lebih banyak orang di sini daripada Feng Cheng. Puluhan kali, ini masih normal. Saat ini, sejumlah besar orang memasuki Mozu, meskipun tidak semuanya berkumpul di kota Mozu. Tetapi masih ada ratusan kali lebih banyak orang di sini daripada Feng Cheng, atau bahkan lebih. Dengan kata lain, setidaknya ada puluhan triliun orang di kota Mozu saat ini. 1 triliun adalah 1 triliun, artinya, setidaknya ada puluhan triliun orang di kota Mozu. Bahkan jika orang-orang ini tidak dengan sengaja memancarkan aura yang kuat, tetapi aura samar yang keluar, berkumpul satu persatu, itu sangat menakutkan. Orang-orang di level rendah takut bahwa mereka tidak dapat bertahan di bawah tekanan aura yang menakutkan ini. Sepertinya Mozou ada di sini pada waktu yang tepat. Murong Yu tersenyum. Ada puluhan triliun orang bersama-sama, dan ada juga beberapa triliun orang jahat di antara mereka. Bahkan jika 100 orang memberi Murong Yu bintang dan membunuh beberapa triliun orang jahat, Murong Yu akan mendapatkan puluhan miliar orang. Selain itu, orang-orang yang datang ke kota Mozu semuanya adalah orang-orang kuat, dan para penjahat memiliki peringkat bintang yang sangat tinggi. Misalnya, jika seorang penjahat tingkat kaisar abadi dibunuh oleh Murong Yu, dia bisa mendapatkan setidaknya ratusan ribu poin bintang. Berdasarkan perhitungan ini, poin bintang Murong Yu jelas merupakan angka yang menakutkan. Tentu saja, Murong Yu tidak dapat membunuh begitu banyak orang jahat. Lagi pula, orang-orang ini tidak akan secara otomatis dikirim ke Murong Yu untuk dibunuh. Selain itu, Murong Yu tidak dapat secara langsung membantai. Begitu kemarahan publik dipicu, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Aku punya firasat bahwa panen kali ini akan bagus, dan kamu bahkan bisa mendapatkan poin bintang dengan menukar pil podi, atau bahkan lebih. Murong Yu tersenyum tipis, menggoyangkan tubuhnya, dan meninggalkan area susunan teleportasi. Hetu, mulailah merasakan Jiao Li. Murong Yu berjalan di kota Mozu dan memberitahu Hetu untuk mulai merasakan Jiao Li. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan pikiran ilahinya, berpusat pada tubuhnya, bergerak ke segala arah. Berpencar. Tentu saja, pelarian Murong Yu bukanlah pikiran spiritual biasa. Di kota Mozu ini di mana para master seperti awan dan yang kuat seperti hutan, hanya sedikit orang yang berani melarikan diri tanpa ampun dan melepaskan ledakan roh mereka. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di sini, dan bahkan ada banyak orang kuat di alam yang mulia abadi. Lebih baik menembak orang dengan kekuatan yang lebih rendah darimu. Jika kamu menembak mereka yang memiliki kekuatan lebih besar, itu akan menjadi bencana. Beberapa orang dengan kepribadian yang baik mungkin tidak senang, tetapi beberapa orang yang brutal pasti akan membunuhmu ketika rohmu ditembakkan padanya. Setelah Murong Yu berlatih, Zai Zijue, pemahamannya tentang ruang menjadi semakin kuat seiring dengan semakin dalamnya waktu latihan. Pada saat ini, pikiran ilahinya telah terintegrasi ke dalam ruang, melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap, pikiran spiritual Murong Yu menyelimuti seluruh kota Mozu. Tiba-tiba, setiap gerakan seluruh kota Mozu muncul di depan matanya, jelas dan nyata. Apakah itu orang kuat di alam yang mulia abadi, atau peri di alam dewa surgawi, atau semut di kota Mozu, setiap gerakan mereka muncul dalam pikiran Murong Yu.
Tentu saja, Murong Yu baru saja melihat mereka. Beberapa ahli yang kuat tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun, induksi dari pembangkit tenaga listrik ini sangat mengerikan, bahkan jika roh Murong Yu tersembunyi di ruang, begitu mereka mengintip, mereka akan merasakannya. Selain batasan yang ditempatkan oleh beberapa orang kuat, Murong Yu juga tidak bisa masuk. Namun, selama Murong Yu bersedia, dia memiliki cara untuk memasuki batasan ini, tetapi ini tidak perlu. Yah, aku menemukannya. Hati Murong Yu tergerak, ia telah melihat salah satu tujuannya di kota Mozu kali ini, Jiaoli. Saat ini, Jiaoli berada di atas sebuah restoran di kota Mozu. Namun di sampingnya, ada beberapa orang dengan energi dan napas yang melonjak. Kekuatan tiga kaisar abadi memiliki kekuatan terendah di tahap tengah kaisar abadi, dan satu bahkan telah mencapai tahap-tahap kaisar abadi. Murong Yu sedikit mengernyit, karena ia melihat ada 3 orang di sebelah Jiaoli. Seorang pria kuat di ranah kaisar abadi. Jiaoli hanya berada di ranah raja abadi, bahkan jika dia memiliki kekuatan ranah raja abadi, dia dapat langsung terbunuh. Namun, 3 kaisar abadi di sekitarnya agak sulit untuk memulai. Auzu.com, Murong Yu kuat, dan dia dapat membunuh kaisar di ranah raja abadi, tetapi dia hanya dapat membunuh pembangkit tenaga listrik di tahap awal kaisar abadi. Begitu dia mencapai tahap tengah kaisar abadi, Murong Yu tidak dapat membunuhnya lagi. Setelah kekuatannya mencapai ranah kaisar abadi, setiap peningkatan kekuatan ranah kecil sangat menakutkan, tetapi itu puluhan kali atau bahkan ratusan kali kekuatan ranah kecil sebelumnya. Jika ketiga kaisar abadi ini tidak pergi, mereka tidak akan dapat membunuh Jiaoli. Namun, aku tidak terburu-buru sekarang. Murong Yu bergumam dalam hatinya, dan segera mengendalikan kekuatan ruang untuk meninggalkan tanda pada Jiaoli. Tanda ini tidak memiliki kekuatan serangan, tetap berada di Jiaoli dapat membuat Murong Yu merasakan posisi Jiaoli dalam jarak tertentu. Mengenai kekuatan ruang yang ditinggalkan Murong Yu tanpa disadari, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar abadi sebelumnya tidak menemukan kelainan apapun. Ini mencerminkan kengerian kekuatan ruang. Karena aku tidak bisa membunuh Jiaoli untuk saat ini, maka pertama-tama dapatkan poin bintang. Sosok Murong Yu bergetar dan bergabung ke kota Mozu. Boom, boom, boom. Murong Yu berjalan di kota Mozu seperti hantu. Kemanapun dia pergi, penjahat dengan peringkat bintang yang lebih tinggi berulang kali dibunuh olehnya. Murong Yu menyerang penjahat-penjahat ini dengan sangat keras, sering kali membunuh mereka dengan satu pukulan, langsung membombardir lawan menjadi awan darah. Selain itu, lingkungan kota Mozu saat ini sangat menguntungkan bagi Murong Yu. Tidak ada pikiran dewa yang menembaki kehampaan, yang mengurangi risiko Murong Yu ditemukan dalam pembunuhan itu. Dan sejumlah besar orang di kota Mozu memberi Murong Yu cukup banyak orang jahat. Selain itu, karena banyaknya hubungan Tai Chi, bahkan jika Murong Yu membunuh puluhan juta, dia mungkin tidak akan menarik perhatian orang lain. Dan Murong Yu memang demikian, sangat sombong, bahkan tidak bermoral. Aku melihatnya bersembunyi di kehampaan, terus bergerak maju mundur, muncul seperti hantu di seluruh kota Mozu, menuai kehidupan orang-orang jahat seperti dewa kematian. Dalam satu hari, jumlah orang jahat yang dibunuh oleh Murong Yu telah mencapai puluhan juta. Dan Murong Yu juga memenangkan lebih dari 100 juta poin bintang. Kecepatan perolehannya sangat mengerikan. Namun, 100 juta poin bintang hanyalah setetes air di ember untuk 50 miliar yang dapat ditukar dengan pil Kaisar Po. Namun, ini hanya panen satu hari. Jika keajaiban itu tidak muncul, tidak akan ada lebih sedikit orang di kota Mozu untuk waktu yang lama. Sebaliknya, semakin banyak orang akan terus membanjiri kota Mozu. Pada hari ini, Murong Yu membunuh puluhan juta orang jahat, tetapi jumlah orang yang memasuki kota Mozu puluhan kali lebih banyak daripada yang dibunuh Murong Yu. Adapun orang-orang di seluruh kota Mozu, puluhan juta orang yang dibunuh oleh Murong Yu seperti setetes air yang hilang dari sungai, dan tidak akan membangkitkan pengaruh siapapun. Tentu saja, jika Murong Yu membunuh orang-orang ini, tidak mungkin bagi mereka untuk datang sendiri. Mereka juga memiliki teman, saudara, dan pengaruh. Orang-orang ini mungkin juga curiga setelah mengetahui bahwa orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menghilang, tetapi dalam situasi ini, mereka masih berpikir bahwa mereka pergi sendiri.
Dengan cara ini, tanpa disadari, sudah sebulan sejak Murong Yu datang ke kota Mozu. Dalam sebulan, ada banyak sekali orang yang dibunuh oleh Murong Yu, dan titik bintang Murong Yu juga melonjak hingga 5 miliar, mencapai 15,1 miliar titik bintang. Selangkah lebih dekat ke angka 50 miliar. Hah, apakah Jiao Li dan yang lainnya mengambil tindakan? Setelah membunuh orang jahat di alam Raja Abadi dengan pukulan, Murong Yu menemukan bahwa Jiao Li dan yang lainnya telah mulai mengambil tindakan dan terbang keluar kota. Kebetulan saja membunuh begitu banyak orang jahat dalam sebulan telah menarik perhatian beberapa orang, jadi berhentilah dan cari kesempatan untuk membunuh Jiao Li Ge. Murong Yu menelusurinya dengan gerakan di dalam hatinya. Selama sebulan terakhir, saat Murong Yu terus membunuh orang jahat, dia tidak dapat dihindari membunuh beberapa orang dengan kekuatan yang sama. Tentu saja, dia telah menarik perhatian kekuatan tertentu. Namun, itu hanya menarik perhatian. Pada saat yang sama, selama proses ini, Murong Yu bahkan lebih terkejut menemukan bahwa bakatnya terus meningkat, dan pemahamannya tentang catatan tubuh surgawi yang kacau juga telah meningkat pesat. Bahkan, dia merasa bahwa alamnya akan segera menerobos. Membunuh Jiao Li, bakatnya akan lebih ditingkatkan untuk menjadi pelaksana dunia kultivasi Daluo. Mungkin pada saat itu, catatan tubuh surgawi yang kacau akan langsung menerobos. Jantung Murong Yu berbunyi, kecepatannya meningkat jauh. Mengikuti keempat orang Jiao Li, dia melesat menuju kejauhan. Ledakan, tepat saat Murong Yu melacak Jiao Li, tiba-tiba, kekuatan yang kuat dan mengerikan merobek kekosongan dari kejauhan, dan membombardir Murong Yu dengan keras. Kekuatan yang mengerikan itu menghancurkan langit, dan benar-benar mengguncang Murong Yu keluar dari kekosongan. Ketika Murong Yu terguncang keluar dari kehampaan oleh kekuatan yang mengerikan itu, Jiao Li dan yang lainnya yang terbang di depannya sebenarnya adalah Kaisar Abadi yang telah berhenti tiba-tiba, dan mata mereka yang membunuh menyapu ratusan juta waktu dan ruang, seperti dua cahaya ilahi yang menyilaukan menusuk Murong Yu dengan ganas. Murong Yu merasa kesal, tahu bahwa dia telah ditemukan. Namun, yang membuatnya lebih kesal adalah orang yang meledakkan dirinya keluar dari kehampaan. Bergemuruh, tidak jauh dari sisi Murong Yu, gelombang kekuatan yang mengerikan terus meletus, dan aura yang kuat terus naik ke langit. Menutupi langit dan mengaburkan matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, langit runtuh dan bumi retak, dan bumi berguncang. Ada orang-orang yang bertarung di sana. Kekuatan yang baru saja mengguncang Murong Yu keluar dari kehampaan bukanlah seseorang yang menyerangnya, tetapi kekuatan yang melarikan diri dari pertempuran di sana. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sial. Meskipun dia dapat bersembunyi di kehampaan, dia tidak sepenuhnya terintegrasi dengan kehampaan, karena ini adalah tubuhnya dan bukan pikiran ilahi. Pikiran ilahinya dapat dengan aman menyatu ke dalam kehampaan. Ketika tubuhnya tersembunyi di dalam kehampaan, begitu dia diserang, dia terguncang keluar dari kehampaan. Apakah kamu mengikuti kami? Beberapa orang di Jiao Li terbang kembali, dan aura yang sangat besar itu luar biasa, satu persatu dengan aura pembunuh dan wajah pembunuh. Murong Yu sedikit mengernyit, lalu tersenyum tipis, aku mengikutimu. Mengapa aku harus mengikutimu? Apakah kamu pikir aku dapat mengikutimu dengan kekuatanku tanpa ketahuan olehmu? Beberapa kaisar abadi mengangguk sedikit, dan mereka setuju dengan kata-kata Murong Yu. Jika seorang peri menguntitnya, tetapi dia tidak menemukan apapun, itu akan sangat memalukan. Namun, rasa malu mereka tidak dapat dihindari, karena Murong Yu memang mengikuti mereka. Dan jika bukan karena kekuatan tiba-tiba yang mengguncangnya keluar dari kehampaan, orang-orang ini benar-benar tidak menemukan apapun. Nak, apakah kamu mengikuti kami atau tidak, kamu akan mati. Pada saat ini, Jiao Li melangkah maju dan menatap Murong Yu sambil menyeringai, dan pada saat yang sama menjatuhkannya dengan pukulan. Cahaya dingin di mata Murong Yu cepat berlalu, dan dia bahkan tidak melihat Jiao Li. Dia hanya melihat pembangkit tenaga listrik tahap akhir Kaisar Abadi terkuat, dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa, karena Jiao Li ingin membunuhmu, maka kamu harus dibunuh dengan patuh. Orang kuat di tahap akhir Kaisar Abadi tersenyum dingin, menjentikkan jarinya, dan melesat dengan beberapa kekuatan, dan dia akan menahan Murong Yu hidup. Di matanya, dia dapat dengan mudah membunuh Murong Yu.
Dia bahkan berpikir bahwa Jiao Li, yang juga berada di ranah Raja Abadi, juga dapat membunuh Murong Yu. Namun, untuk mencegah apapun, dia tetap memenjarakan Murong Yu dan membiarkan Jiao Li membunuh. Benar-benar tidak tahu malu. Ledakan. Dengan pukulan tiba-tiba, Jiao Li menghancurkan kehampaan, dan langsung meledakkannya, seperti lautan badai, ingin meledakkan seluruh tubuh Murong Yu menjadi awan darah. Pada saat ini, Murong Yu menyerang. Sebuah pukulan langsung, pukulan biasa-biasa saja, langsung menghancurkan kekuatan Jiao Li yang mencengangkan. Ini mengejutkan Jiao Li, dan bahkan 3 kaisar abadi di belakangnya menatap Murong Yu dengan heran. Terutama kaisar abadi yang menembakkan segel Murong Yu. Meskipun dia hanya menyegel sebagian dari kekuatan Murong Yu, dia tidak menyegel semuanya. Namun sekarang, tampaknya kekuatan Murong Yu masih di luar dugaannya. Melihat pemandangan ini, Jiao Li tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Murong Yu dengan wajah muram dan berkata, "Nak, kekuatanmu tidak buruk. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa berlutut dan menjadi milikku. Pelayan, budak, kalau tidak, kamu akan mati hari ini." Murong Yu menatap Jiao Li dengan tatapan mata orang idiot, dan mencibir, "Orang idiot." Sebenarnya, Murong Yu diam-diam bertanya-tanya bagaimana cara menemukan kesempatan untuk membunuh Jiao Li ini. Namun, sekarang ada 3 kaisar abadi di sekitarnya, masing-masing dari mereka kuat, Murong Yu tidak yakin untuk membunuh Jiao Li secara langsung di depan ketiganya. Jiao Li bangkit dengan ganas dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, "Nak, karena kamu bersulang dan tidak minum anggur yang enak, maka kamu bisa mati untukku." Telapak tangan Daluo, langit terkoyak. Jiao Li berteriak dan menepuk telapak tangannya. Tiba-tiba, langit meledak dan bumi retak, matahari dan bulan menjadi gelap, dan langit dan bumi menjadi gelap dalam sekejap. Ratusan juta telapak tangan melambai di kehampaan, meledak ke arah Murong Yu dengan aura kehancuran yang mengerikan. Serangga kecil, Murong Yu mencibir. Dia mengguncang tubuhnya dan bergegas maju, dunia tak terkalahkan dengan Shen Quan, dan dia langsung keluar. Boom! Setelah suara keras itu, Jiao Li langsung terguncang keluar, bahkan menyemprotkan darah di udara. Namun, Murong Yu tetap tidak tergerak, berdiri di tempat, seperti dewa dan iblis, sangat tinggi. Auzu.com. Hah! Mata para kaisar abadi menunjukkan keterkejutan. Pada saat yang sama, Murong Yu merasa bahwa 3 pikiran ilahi yang kuat telah mengunci dirinya. Jelas, ketiga kaisar abadi ini telah memiliki niat membunuh padanya, karena pikiran ilahi yang terkunci di dalam dirinya penuh dengan niat membunuh. Mereka bukan orang baik. Mata Murong Yu berkedip, membunuh di dalam hatinya. Jika bukan karena kekuatannya tidak cukup kuat untuk membunuh para kaisar abadi ini, Murong Yu pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Belum lagi orang-orang ini juga ingin membunuhnya, itu adalah musuhnya, dan bintang penjahat orang-orang ini tidak tinggi. Bunuh mereka, Murong Yu setidaknya akan mendapatkan 10 juta poin bintang. Budak rendahan, kau benar-benar menyakitiku, kau akan mati, kau harus mati. Jiao Li meraung, berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Alis Murong Yu berkedip-kedip membunuh, dengan dingin menatap Jiao Li dari laser. Dia memutuskan bahwa jika Jiao Li dekat kali ini, dia pasti akan meledak dengan pukulan terkuat dan langsung membunuh Jiao Li. Bagaimana jika ada kaisar peri di sini? Murong Yu percaya pada kecepatannya sendiri, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik di akhir Kaisar Xiandi, dia tidak dapat mengejarnya. Kecepatan Murong Yu saat ini, setelah bergabung dengan ruang, dapat dianggap tak tertandingi di dunia, dan benar-benar tak tertandingi di dunia. Tentu saja, ini mengacu pada berada di dunia peri. Jiao Li telah kembali. Pada saat ini, pria di tahap akhir Kaisar Abadi berbicara. Dengan tangan besar mencuat, dia langsung menembak Jiao Li kembali ke Lingkong, kau bukan lawannya. Tuan, Jiao Li meraung, matanya menatap Murong Yu dengan getir, seperti ular berbisa. Pernahkah kau mendengar, kau bukan lawanku? Kembalilah dan berlatihlah selama ratusan juta tahun, mungkin kau hampir tidak bisa bertarung denganku. Namun, setelah ratusan juta tahun, aku tidak tahu level apa yang telah kucapai. Murong Yu tersenyum tipis, tetapi kata-katanya lah yang membuat Jiao Li semakin kesal. Wah, kau terlalu sombong.
Meskipun kekuatanmu memang bagus, para jenius selalu mati. Kau tidak terkecuali. Guru Jiao Li berkata dengan ringan, lalu mengambil tangan besar dan langsung meraih Murong Yu. Pada saat Guru Jiao Li mengambil gambar, sayap cahaya hantu telah muncul di belakang Murong Yu, dan kemudian sayap hitam yang panjangnya beberapa kaki terbang dengan ganas. Dengan Murong Yu menghilang di tempat, berubah menjadi titik hitam, dan menghilang ke langit yang jauh. Kecepatan cepat. Melihat pemandangan ini, Jiao Li dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, kecuali Jiao Li, mereka semua adalah ahli di ranah Kaisar Abadi, dan kekuatan mereka tidak lemah, dan kecepatan reaksi mereka sangat cepat. 3 ahli di ranah Kaisar Abadi melesat pada saat yang sama, menghantam tangan yang sangat besar dan kuat, merobek kekosongan, dan mengejar Murong Yu melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pada saat ini, Murong Yu telah menghilang dari pandangan mereka, dan bahkan menghilang dari pikiran spiritual mereka. Mengejar, kekuatan putra ini mengerikan. Dia telah menyinggung perasaannya hari ini. Jika kekuatannya naik beberapa level lagi di masa depan, kita tidak akan menjadi lawannya. Tuan Jiao Li dan mereka bertiga saling memandang dan kemudian bangkit dalam bentuk yang kejam, ke arah Murong Yu, dia sudah mengejarnya. Kecepatan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Abadi sangat mengerikan. Namun, ketika mereka mengejar, mereka bahkan tidak melihat bayangan Murong Yu, dan akhirnya aura Murong Yu di kehampaan pun menghilang. Siapa anak ini? Kecepatannya sangat mengerikan. Wajah Guru Jiao Li sangat suram, dan firasat buruk samar-samar muncul di hatinya. Murong Yu hanya berada di alam Raja Abadi, tetapi kekuatan dan kecepatannya sangat kuat, terutama kecepatannya, sehingga Kaisar Abadi ini, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Abadi, dikejar dan hilang. Alam Raja Peri memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana jika mereka menunggu mereka menerobos ke alam Raja Peri, atau bahkan alam Raja Peri? Guru Jiao Li dan yang lainnya bahkan merasa dalam hati mereka bahwa mereka mungkin telah terlibat dengan seseorang yang tidak seharusnya. Itu hanya anak kecil, jika aku memiliki kesempatan untuk menemuinya secara langsung di masa depan. Guru Jiao Li menekan kecemasan di dalam hatinya dan berkata dengan ringan. Jika kali ini kita mendapatkan alat dewa, pil dewa, kita masih akan takut padanya sebagai Raja Peri kecil. Bahkan jika itu adalah kekuatan di belakangnya, kita tidak takut. Jiao Li berkata dengan getir, ingin membunuh Murong Yu. Jika itu masalahnya, jangan pedulikan anak ini untuk saat ini. Wajah Tuan Jiao Li begitu muram, dia segera berbalik dan melesat ke arah yang jauh. Apakah keempat orang ini tahu beberapa berita tentang keajaiban itu? Murong Yu sedikit mengernyit di dunia Hetu Luoshu. Baru saja, kata-kata Jiao Li dan yang lainnya terdengar jelas olehnya. Menurut berita yang didapat pelayan Ma, Jiao Li dan yang lainnya datang ke Mozu atau sebelum berita bahwa keajaiban itu akan lahir, dapatkah dikatakan bahwa mereka benar-benar tahu berita tentang keajaiban itu? Sekarang mereka akan menemukan keajaiban itu. Hati Murong Yu tergerak, dan sosoknya muncul di luar. Dia segera membuka sosoknya dan mengikuti Jiao Li dan yang lainnya jauh. Segera, Murong Yu datang ke tempat di mana dia terguncang sebelumnya. Pada saat ini, fluktuasi mengerikan yang tidak jauh dari samping terus berlalu, menderu lagi dan lagi. Jiao Li dan yang lainnya mungkin waspada, dan tidak pantas untuk mengikuti terlalu dekat. Pertama, mari kita lihat siapa yang bertarung. Mata Murong Yu penuh dengan niat membunuh, dan dia juga memiliki hati yang besar untuk dua orang yang bertarung. Marah. Dengan tubuhnya yang bergetar, Murong Yu terbang melintasi langit dengan cepat seperti seberkas cahaya dan terbang menuju sisi terjauh dari pertempuran. Semakin dekat ke tempat perang, semakin Murong Yu merasakan keganasan perang di sana, dan kekuatan yang mengerikan terus-menerus merobek langit di depan, dan kadang-kadang kekuatan yang mengerikan terciprat ke kejauhan. Terbang menjauh. Sama seperti kekuatan yang mengguncang Murong Yu keluar dari kehampaan sebelumnya. Wus, wus. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, dan segera dia dekat dengan pertempuran di depan. Akhirnya, dia melihat kedua sisi perang dengan jelas. Di tempat tinggi di depan langit, ada dua sosok, satu persatu, darah melonjak, aura membumbung tinggi, dan langsung menuju ke langit. Kekuatan kedua orang itu sangat kuat,
dan mereka menunjukkan keterampilan bertarung mereka yang tak tertandingi dalam serangan pembukaan dan penutupan yang besar itu. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun dengan pakaian kuning. Lawan anak laki-laki kuning itu adalah seorang anak laki-laki kulit putih yang berusia sekitar 20 tahun. Tentu saja, ini bukanlah usia mereka yang sebenarnya. Sebagai seorang biksu, usia mereka yang sebenarnya mungkin tidak jelas bagi mereka, dan mustahil untuk terlihat seperti yang terlihat di permukaan. Selain kedua orang muda yang berada di tengah-tengah perang, ada dua orang di tanah. Mereka berada di dua posisi. Mereka saling memandang dengan aura pembunuh, ingin langsung menyerang untuk membunuh kuartet. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Ketika Murong Yu melihat keduanya bertarung di langit, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kedua alam dalam perang tersebut tampaknya berada di tahap akhir Kaisar Xiandi. Namun, kekuatan mereka yang sebenarnya adalah orang kuat yang benar-benar melampaui tahap akhir Kaisar Abadi biasa. Keberadaan tingkat penguasa. Siapa mereka? Murong Yu sedikit mengernyit saat dia menyaksikan pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik di kehampaan. Selain kekuatan tempur yang tak tertandingi dari pemiliknya, keduanya juga memiliki aura superior, aura bangsawan yang berasal dari darah. Kedua orang ini seharusnya menjadi superior dari kekuatan besar tertentu. Boom! Setelah gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, dan setelah ledakan keras, kedua pria kuat yang bertarung melawan langit semuanya terguncang oleh dampak yang mengerikan. Segera, pemuda itu tertawa keras, "Yue Xuan, kamu tidak lebih dari Tuan Muda Istana Abadi." Tuan Muda Istana Abadi. Kepala Murong Yu tiba-tiba meledak seperti petir. Pemuda berpakaian kuning ini, yaitu, Tuan Muda Istana Peri yang mana ternyata adalah Yue Xuan. Istana Peri adalah musuh Murong Yu. Ketika dia masih di dunia kultivasi, Istana Peri mencoba membunuh Murong Yu dan merebut Hetu Luoshu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kebencian antara Xian Gong dan Murong Yu sudah berlangsung lama. Siapapun di Istana Peri adalah musuh Murong Yu. Seketika, Murong Yu menatap Yue Xuan itu, dan mengeluarkan pesan yang tidak dapat ditekan oleh mesin pembunuh itu. Hah! Yue Xuan merasakan niat membunuh di mata Murong Yu untuk pertama kalinya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh. Namun, ketika dia melihat bahwa Murong Yu hanyalah seekor semut di alam Raja Peri, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik. Semut, sebuah suara samar terdengar, tetapi itu adalah serangan sonik yang mengandung teror, merobek kekosongan, dan mencekik Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin dan memobilisasi kekuatan ruang untuk langsung menghancurkan serangan sonik ini. Bukannya serangan Yue Xuan terlalu sampah, tetapi serangan Murong Yu terlalu mengerikan dan serangan Yue Xuan jelas tidak lemah. Terkejut menjadi bubuk. Namun, kekuatan Murong Yu begitu dahsyat sehingga sama sekali tidak sebanding dengan peri biasa, apalagi pembangkit tenaga listrik di ranah Raja Peri. Hah! Ekspresi terkejut muncul di wajah Yue Xuan, dan kemudian niat membunuh Shen Han muncul di matanya. Namun, kali ini dia tidak melakukan apa-apa, tetapi menoleh untuk melihat pemuda itu. Hah! 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 Yue Xuan tidak melakukan apa-apa, tetapi bawahannya bergerak, dan Murong Yu sudah dikelilingi oleh tubuhnya yang gemetar, mencegahnya melarikan diri. Agaknya Yue Xuan memberi perintah. Murong Yu berdiri dengan tenang dan tenang di tempat, wajahnya tidak pernah berubah. Sepertinya aku sama sekali tidak melihat orang-orang di sekitarku. Di pagi hari, kamu tidak lebih dari itu. Tuan pertama generasi muda Sekte Suci biasa-biasa saja. Di hadapanku, itu benar-benar rentan. Yue Xuan menatap pagi hari dan berkata dengan ringan. Ada rasa jijik yang kuat dalam suara itu. Haha, Yue Xuan, siapapun bisa bicara omong kosong. Mungkin kau bisa mengalahkanku saat aku datang, tapi kau tidak bisa. Kami tertawa terbahak-bahak di pagi hari. Namun, matanya bersinar dengan cahaya dingin, niat membunuh terciprat, dan tidak ada senyum sama sekali. Auzu.com, Tuan Muda Sekte Sein pagi-pagi sekali. Mata Murong Yu berkedip dengan cahaya dingin, dan niat membunuh di hatinya menjadi lebih ganas. Tetapi dia tahu bahwa di balik kekuatan yang telah menyerang pengadilan surgawi adalah orang-orang dari Sekte Suci. Orang-orang ini adalah musuhnya. Jika mereka dapat dibunuh, mereka tidak hanya dapat memperoleh sejumlah besar poin bintang, tetapi mereka juga dapat merusak gerbang suci dan istana peri dengan parah.
Lingkaran cahaya pada kedua orang ini tidak putih, tetapi hitam dan berkilau. Bintang jahat itu sangat tinggi. Yue Xuan, aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Setelah keajaiban dimulai, aku akan membunuhmu lagi. Weber menatap Yue Xuan dalam-dalam, lalu matanya seolah-olah tanpa sengaja melewati wajah Murong Yu. Pada saat ini, kulit di wajah Murong Yu tampak meledak, dan ada sengatan yang kuat. Seketika, Murong Yu merasa sedikit heran. Kekuatan pagi ini di luar dugaannya. Hanya satu tatapan saja sudah begitu tajam. Jika dia adalah seorang jenderal yang kuat di alam Raja Abadi, dia akan secara fisik pingsan dan terbunuh pada dini hari. Namun, tatapan membunuh di dini hari ini hanya menyebabkan kulit Murong Yu sakit, dan itu tidak dapat membahayakan Murong Yu. Melihat pemandangan ini, aku terkejut di pagi hari, dan setelah menatap Murong Yu dalam-dalam, dia mengambil para ahli sekte suci dan melesat ke arah kota Mozu. Orang ini harus dibunuh. Melihat bagian belakang Weber Chen, jantung Murong Yu terbunuh dan terciprat. Orang-orang yang tidak patuh hukum ini, dia hanya melirik mereka, dan mereka menyerang mereka untuk membunuhnya, yang membuat niat membunuh Murong Yu terhadap mereka semakin kuat. Semut, siapa kamu? Aku merasakan niat membunuhmu padaku. Yue Xuan terbang ke jarak pendek di depan Murong Yu, dan menatap Murong Yu dengan merendahkan, tetapi wajahnya tenang dan suaranya mengandung niat membunuh yang kuat. Apakah kamu Tuan Muda Istana Abadi? Murong Yu menatap Yue Xuan, dan berkata dengan ringan setelah waktu yang lama. Berani. Melihat ketidaksopanan Murong Yu, seorang lelaki tua segera berteriak, mengulurkan tangannya yang besar, dan menamparkan Murong Yu di udara. Ini adalah pria kuat di tahap awal Kaisar Peri, salah satu pelayan Tuan Muda Istana Peri. Mata Murong Yu dingin dan niat membunuh itu cepat berlalu, dan dia mendengus dingin. Tersentak. Tiba-tiba, tangan besar lelaki tua di tahap awal Kaisar Abadi itu tidak mengenai wajah Murong Yu. Namun, wajahnya ditampar dengan keras oleh tangan besar yang tak terlihat, dan separuh wajahnya langsung bengkak, dan seluruh orang itu tiba-tiba dibawa pergi. Oke, melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir terkejut. Yue Xuan yang menuruti juga terkejut. Karena dia tidak bisa melihat siapa yang menembaknya. Ada yang kuat di dekat sini. Hati Yue Xuan terkejut, berpikir bahwa ada yang kuat di dekat sini. Dan yang dia sebut yang kuat adalah yang kuat di alam Xianzun. Bahkan dia tidak bisa merasakan kekuatan yang berfluktuasi, seberapa mengerikan kekuatannya. Memikirkan hal ini, Yue Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Tatapan mata Murong Yu juga berubah. Dia pikir itu adalah tangan yang dibuat oleh seorang master di belakang Murong Yu. Haha, aku tidak tahu bagaimana memanggil saudara ini. Dia adalah Tuan Muda Yue Xuan dari Istana Abadi. Yue Xuan tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Murong Yu. Sikapnya terhadap Murong Yu berubah dalam sekejap, dan dia ditingkatkan dari mantan semut menjadi saudara. Murong Yu melirik Yue Xuan dengan samar, dan berkata, kamu belum memenuhi syarat untuk tahu. Yue Xuan mandek, dan niat membunuh sekilas di matanya, tetapi wajahnya masih tersenyum. Sebenarnya, hatinya penuh dengan niat membunuh, bajingan. Bajingan, kamu sudah mati, aku akan membunuhmu, dan orang di belakangmu. Tuan Muda Istana Abadi, Yue Xuan. Senyum muncul di wajah Murong Yu, sebentar lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Saat dia berbicara, sosok Murong Yu bergetar, dan hantu hitam itu berkilauan dengan ganas. Itu terbuka, menutupi langit dan matahari, menutupi dunia, dan kemudian dengan kipas yang ganas, Murong Yu berubah menjadi pita hitam dan menghilang ke langit yang jauh. Bajingan, bajingan. Jangan biarkan aku tahu siapa dirimu, kalau tidak kau akan mati, kau akan mati. Setelah Murong Yu pergi, Yue Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Periksa, periksa untukku. Aku ingin tahu segalanya tentangnya. Bajingan, berani menyinggungku, kau mencari kematian. Setelah waktu yang lama, Yue Xuan menenangkan amarahnya, lalu berkata dengan sangat getir. Tuan Muda Istana Peri dan Tuan Muda Gerbang Suci semuanya telah muncul, dan Tuan Muda Sekte Iblis mungkin juga ada di sini. Tampaknya daya tarik keajaiban itu tidak begitu besar. Di kejauhan, Murong Yu terbang lewat sambil memikirkannya di dalam hatinya. Dengan
Sayangnya, kekuatan tuan muda ini terlalu kuat untuk bisa membunuh mereka untuk sementara waktu. Murong Yu tampak sedih. Dia benar-benar ingin membunuh Yue Xuan dan Ling Chen. Namun, ranah kedua orang ini lebih tinggi darinya, dan kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Bahkan jika Murong Yu menghabiskan semua cara, dia takut dia tidak akan bisa membunuhnya. Tentu saja, jika Murong Yu menggunakan busur Qian Kun dan anak panah bergetar, dia mungkin bisa menembaknya. Hanya saja ini tidak mungkin. Begitu busur Qian Kun dan anak panah bergetar digunakan, Murong Yu tidak tahu pemberontakan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat di kota Mozu sekarang, dan akan ada banyak orang kuat yang merampok mereka saat itu. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah anak panah bergetar itu bukan Murong Yu. Namun, dalam adegan tadi, Murong Yu juga berhasil menciptakan ilusi bahwa ada orang kuat di belakangnya, yang membuat mereka yang ingin bergerak di Istana Peri juga memiliki keraguan. Sampai jelas, itu tidak boleh gegabah terhadapnya dan pengadilan surgawi. Keajaiban yang disebut-sebut itu belum muncul, tetapi karena waktu ketika keajaiban legendaris itu akan lahir semakin dekat, dunia abadi menjadi sensasi, dan banyak sekali orang terus membanjiri Mozu. Dalam hal ini, Murong Yu tersenyum lebar. Sekarang, selain mendapatkan poin bintang dengan membunuh penjahat di kota Mozu, Murong Yu masih beroperasi di seluruh Mozu. Ada terlalu banyak orang yang mengalir ke Mozu. Siapapun yang berjalan di jalan akan bertemu dengan para abadi, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Setengah tahun telah berlalu. Selama 6 bulan ini, Murong Yu tidak mengikuti Jiao Li. Sekarang Jiao Li memiliki 3 pembangkit tenaga listrik alam kaisar abadi di sekitarnya, sulit bagi Murong Yu untuk memulai. Tentu saja, Murong Yu tidak melepaskan pemantauan kekuatan pemusatan. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan membunuh Jiao Li. Namun, dalam 6 bulan ini, Murong Yu bukannya tanpa hasil. Poin bintangnya telah berhasil menembus angka 20 miliar. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari 50 miliar poin bintang, tetapi akumulasi poin-poin kecil menjadi lebih banyak, meneteskan batu. Pada saat yang sama, meskipun ranah Murong Yu belum ditembus, kekuatannya telah menjadi lebih padat, dan kekuatan tempurnya telah menjadi lebih kuat. Murong Yu bahkan merasa bahwa saat ini, bahkan jika dia menghadapi kekuatan tahap tengah Kaisar Abadi, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, kecuali mereka yang dapat melompati untuk membunuh yang kuat. Ledakan. Tanda seru. Murong Yu meninju orang jahat di tahap akhir Raja Peri menjadi awan kabut darah, sekali lagi memperoleh ratusan ribu poin bintang. Meskipun ada banyak orang jahat di Mozu, mereka terlalu tersebar. Masih mudah untuk mendapatkan poin bintang di kota Mozu. Sudah 3 bulan setelah meninggalkan kota Mozu, dan sekarang saatnya untuk kembali. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia memberi tangan besar. Zen menghancurkan kehampaan, dan kemudian dia melangkah ke kedalaman kehampaan. Murong Yu terus merobek kehampaan, melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dalam 6 bulan terakhir, Murong Yu tidak menggunakan Hetu Luoshu untuk bertransmisi, tetapi terus-menerus berpindah melalui ruang angkasa. Karena itu, kendali Murong Yu atas ruang angkasa menjadi lebih kuat, dan jarak yang ditempuhnya melalui ruang angkasa menjadi semakin jauh. Ledakan. Tepat saat Murong Yu hendak kembali ke kota Mozu, tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan jatuh dari langit. Pada saat ini, seluruh Mozu, dan bahkan beberapa negara bagian di dekatnya, tampaknya meledak ke dalam kekosongan kaca, dan langsung hancur. Puing-puing ruang angkasa jatuh seperti tetesan air hujan. Ledakan. Murong Yu yang sedang menjelajah angkasa, langsung terhantam keras, seakan-akan gunung suci ditekan keras di tubuhnya. Seketika, seluruh tubuh Murong Yu terguncang dari kedalaman kehampaan. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya bergolak, berjatuhan seperti sungai ke laut. Apa yang terjadi? Murong Yu terguncang keluar dari kehampaan, dan ketika dia melihat sekeliling, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kengerian. Pada saat ini, seluruh negara Maroko, serta kekosongan beberapa negara di sekitarnya, hancur total, dan potongan-potongan pecahan angkasa seperti kristal besar atau kecil terus berjatuhan. Apakah ini kristal angkasa? Murong Yu mengambil tangan besar dan segera mengambil sepotong kristal angkasa seukuran cakram penggiling di tangannya.
Fragmentasi spasial adalah bahan utama untuk membangun susunan teleportasi. Dulu, Murong Yu hampir menghancurkan keluarganya demi sepotong kristal angkasa, tetapi sekarang, kristal angkasa itu mengalir deras seperti tetesan air hujan. Yang kecil seperti bubuk, sedangkan yang besar bahkan sebesar planet. Murong Yu langsung mengorbankan Hetu Luoshu, lalu meraih dan memotret dengan tangan besarnya. Tiba-tiba, dia melihat ruang yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke Hetu Luoshu seperti aliran air yang deras. Setelah hari ini, seharusnya tidak ada kekurangan pecahan ruang di dunia peri. Bahkan Murong Yu merasa bahwa mulai sekarang, susunan teleportasi di dunia peri akan bermunculan seperti rebung setelah hujan. Bagaimanapun, meskipun metode pembuatan susunan teleportasi telah hilang, itu tidak mungkin. Pasti ada banyak orang di dunia peri yang mengendalikan metode pembuatan susunan teleportasi. Alasan mengapa susunan teleportasi tidak populer di masa lalu sebagian besar karena kurangnya fragmentasi ruang. Setelah hari ini, akan ada pecahan kristal yang tak terbatas di ruang angkasa, dan pasti ada beberapa kekuatan yang membangun susunan teleportasi, dan kemudian menghasilkan keuntungan besar. Teleportasi membutuhkan biaya teleportasi, dan dengan begitu banyak orang di dunia peri, susunan teleportasi, biaya teleportasi harian sangat menakutkan. Ketika Murong Yu mengumpulkan kristal ruang angkasa, tangannya yang besar juga terangkat ke langit dan meraih kristal ruang angkasa. Namun, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang dapat menandingi kecepatan Murong Yu. Ketika orang-orang ini mengumpulkan sepotong kristal ruang angkasa, Murong Yu telah mengumpulkan 100 yuan, 1000 yuan, atau bahkan lebih. Lagi pula, setelah Hetu Luoshu dibuka, setiap saat ratusan juta fragmen ruang angkasa dikumpulkan. Selain itu, dengan kekuatan ruang angkasa, kecepatan Murong Yu dalam mengumpulkan fragmen kristal ruang angkasa sungguh mengejutkan dan mengejutkan. Murong Yu juga melihat sekeliling sambil mengumpulkan fragmen ruang angkasa. Pada saat ini, ada semburan darah di kehampaan di sekitarnya. Bahkan Murong Yu melihat awan kabut darah mengambang di kehampaan. Puncak-puncak yang awalnya tinggi dan lurus, menjulang lurus ke awan, kini telah berubah menjadi bubuk dan dianggap sebagai tanah datar. Auzu.com melihat ke masa lalu, sejauh yang bisa kulihat, ada yang tandus, gurun. Seluruh Mozu telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan tadi. Wajah Murong Yu menunjukkan keterkejutan. Kekuatan yang mengerikan tadi bahkan telah menembakkan pecahan-pecahan ruang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Meskipun kekuatan-kekuatan ini tidak menghancurkan Murong Yu, masih ada sejumlah besar orang kuat di kota Mozu. Namun, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berkuasa. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di bawah alam Raja Peri hancur dan hancur menjadi awan kabut darah, tersebar di dunia. Ada yang selamat di alam abadi mendalam 9 surga, alam Daluo Jinxian. Dari semua makhluk abadi di bawah Daluo Jinxian, tidak ada satupun yang selamat. Tentu saja, jika ada orang kuat di sekitarnya yang mengambil inisiatif untuk melindungi, beberapa dari mereka akan selamat. Namun, sebagian besar yang lemah di negara bagian Mo hancur bersama dengan beberapa gunung besar. Hanya guncangan seperti itu, 60% orang di Mozu terbunuh oleh guncangan itu, dan sebagian besar dari 40% sisanya juga terluka oleh guncangan itu. Apa itu tadi? Bahkan Xianzun tidak begitu menakutkan. Ekspresi Murong Yu ngeri. Pembangkit tenaga listrik di alam yang mulia abadi, meskipun kuat dan menakutkan, dan mampu secara langsung menghancurkan negara besar, tidak mungkin menyebabkan kerusakan sebesar itu. Terlebih lagi, itu hanya sebuah pukulan. Mungkinkah keajaiban telah lahir? Hati Murong Yu tergerak dan tiba-tiba naik ke langit. Gemuruh. Tepat saat Murong Yu naik ke udara, kengerian seperti binatang buas menyebar dengan ganas dari arah kota Mozu seperti aliran air deras. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu hancur, dan kristal ruang angkasa terus berubah menjadi bubuk. Bahkan Murong Yu melihat beberapa orang dengan kekuatan lemah hancur berkeping-keping di bawah tekanan yang mengerikan ini. Mengerikan, hati Murong Yu mencelos dan menatap ke kejauhan. Pada saat ini, aura yang deras itu telah membombardir tubuh Murong Yu seperti gelombang badai, dengan cepat menyerbu setiap inci tubuh Murong Yu, dan menyerbu sepanjang meridian menuju dantian. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah.
Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, kekuatan yang telah mengalir ke dalam tubuhnya terguncang. Segera, lapisan tipis melonjak di tubuh Murongyu, dan kekuatan ini tidak dapat mengalir ke tubuh Murongyu. Murongyu melayang di atas langit, dan wajahnya menjadi lebih terkejut, siapakah napas yang keluar ini? Di bawah Raja Peri, saya khawatir itu akan langsung hancur. Napas ini datang dari arah kota Mozu. Murongyu melihat jauh, tetapi tidak dapat melihat apapun. Segera, dia menyingkirkan buku Hetu Luoshu, dan ketika dia hendak memindahkannya, dia terkejut menemukan bahwa semua titik teleportasi di kota Mozu dan bahkan di dalam wilayah Mozu telah gagal. Hanya ada satu kemungkinan untuk kegagalan titik transmisi, yaitu, titik transmisi dihancurkan. Slip giok teleportasi yang dihasilkan oleh kekuatan Murongyu saat ini sulit untuk dipecahkan bahkan bagi yang kuat di ranah Raja Abadi, dan itu sangat rahasia dan sulit ditemukan. Sepertinya reruntuhan itu lahir. Murongyu tidak terkejut dan bersukacita. Segera, ketika dia melihat sosoknya melompat vertikal, itu berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah kota Mozu. Pada saat yang sama, banyak orang mengerumuni ke arah kota Mozu. Apa ini? Semakin dekat Murongyu dengan kota Mozu, aura yang menyerupai binatang buas menjadi semakin menakutkan, tetapi tetap tidak mampu menekan Murongyu. Dan ketika Murongyu hendak mendekati kota Mozu, seekor raksasa muncul di depannya. Itu adalah makam besar. Apakah ini makam para dewa? Tidak jauh dari Murongyu, seorang pria kuat di alam Kaisar Abadi melihat ke depan dengan ekspresi terkejut, tercengang, pakaiannya tidak dapat dipercaya. Di depan Murongyu dan yang lainnya, sebuah makam besar muncul di hadapan mereka. Makam ini sangat besar, seberapa besar? Kota Mozu puluhan kali lebih besar dari Fengcheng. Dan Fengcheng sekitar setengah ukuran alam pemahaman Huaxia. Dengan kata lain, kota Mozu berkali-kali lebih besar dari alam pemahaman Huaxia. Dan sekarang, kota yang besar dan tak tertandingi ini telah menghilang, dan miliaran orang abadi di kota itu telah hancur menjadi bubuk oleh makam besar yang muncul begitu saja. Di depan makam besar ini, kota Mozu yang asli hanyalah sebuah titik kecil, hanya puncak gunung es. Dilihat dari kejauhan, makam ini meliputi sebagian kecil negara bagian Mo dan 3 negara bagian lainnya yang berbatasan dengan negara bagian Mo. Dengan kata lain, makam ini hampir seukuran seluruh Mozu. Apa konsep ukuran alam kultivasi Huaxia yang mencapai miliaran? Terkejut, benar-benar terkejut. Pada saat ini, semua orang yang melihat makam itu, termasuk Murongyu, sangat terkejut. Dampak visual ini terlalu besar, meskipun mereka kuat, mereka terkejut beberapa saat tanpa bereaksi. Makam suci, itu pasti makam dewa. Peninggalan kuno apa, keajaiban apa, di depan makam besar yang mengejutkan ini yang terhalang, tidak ada yang bisa dilihat. Selain makam para dewa, apalagi yang bisa begitu besar? Seorang abadi, bahkan jika itu adalah makam orang kuat di alam yang mulia abadi, tidak mungkin begitu besar, penuh momentum, dan megah. Hanya dewa yang tinggi yang mungkin. Dari kejauhan, makam setinggi langit itu tampak berjongkok di tanah seperti monster prasejarah, memperlihatkan napas prasejarah yang menakutkan. Orang-orang yang tertindas sangat berat. Setelah setengah hari penyangga, semua orang terbangun dari keterkejutan. Pada saat ini, Murongyu akhirnya tahu bagaimana makam dewa ini muncul. Jatuh dari langit. Makam dewa ini tidak muncul dari tanah, tetapi jatuh dari langit. Makam para dewa muncul dari udara tipis dan jatuh dari langit, langsung menghancurkan kota Mozu dan beberapa kota terdekat di 4 kota menjadi debu oleh makam para dewa, dan puluhan ribu orang abadi langsung hancur menjadi debu dan mati. Sangat dirugikan. Setelah mendengar ini, Murongyu tidak bisa menahan perasaan sedikit beruntung, tetapi untungnya dia telah meninggalkan kota Mozu sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir dia akan dihancurkan sampai mati oleh makam ini. Dikatakan bahwa waktu ketika makam para dewa turun dari langit sangat singkat, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas tidak bereaksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa di antara triliunan orang abadi di kota Mozu, kurang dari 1 dari 100 juta orang dapat melarikan diri. Bahkan mereka yang dihancurkan sampai mati oleh makam para dewa adalah pembangkit tenaga listrik di alam Xianzun. Pembangkit tenaga listrik ini awalnya dalam proses kultivasi, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, mereka sudah berada di bawah makam para dewa.
Kematian itu sangat salah. Ribuan orang hancur sampai mati. Selain itu, ketika makam para dewa mendarat, ada banyak sekali makhluk abadi di seluruh Mozu dan beberapa negara bagian besar di dekat Mozu. Membunuh ratusan triliun orang. Ini masih perkiraan yang paling konservatif. Jika seseorang dengan 100 triliun dibunuh oleh Murongyu, bahkan jika tidak ada titik bintang 100 triliun, ia akan mendapatkan titik bintang setinggi beberapa puluh triliun. Setelah mengklarifikasi ini, Murongyu terbang, mulai mencari pintu masuk makam dewa ini. Pada saat yang sama, banyak orang juga terbang, mencari pintu masuk ke makam. Tak lama kemudian, ketika Murongyu berbalik ke sisi lain makam, ia akhirnya menemukan pintu masuk yang sangat besar. Namun, sebelum pintu masuk, banyak makhluk abadi berkumpul bersama. Terbagi menjadi beberapa kelompok berbeda. Murongyu bahkan melihat Tuan Muda Yue Xuan dari Istana Abadi dan Tuan Muda Gerbang Suci Weber Chen. Selain mereka, ada juga orang-orang dari semua kekuatan utama berdiri di depan pintu masuk makam para dewa, saling berhadapan, tampaknya sedang memperebutkan kualifikasi untuk memasuki makam para dewa. Ini jelas merupakan pertemuan kekuatan utama di dunia peri. Saat ini, orang-orang di sini pada dasarnya telah menentukan bahwa ini adalah makam dewa. Selain itu, asal-usul makam dewa ini pasti hebat, dan tingkat dewa yang dikubur di makam dewa tidak boleh rendah, dan kekuatannya harus sangat kuat. Kalau tidak, jika itu adalah dewa biasa, bagaimana bisa begitu indah? Makam semacam ini mungkin langka di surga, apalagi di dunia peri. Bahkan dapat dikatakan bahwa makam dewa semacam ini muncul di dunia abadi untuk pertama kalinya dalam sejarah. Semakin kuat orang kuat yang dikubur di makam para dewa, semakin banyak hal kuat yang dikubur di makam para dewa. Harus ada banyak artefak, pil dewa, dan sebagainya. Dan sekarang masalahnya muncul, baik itu istana abadi, sekte iblis, sekte suci, atau kekuatan lain, mereka semua melihat makam para dewa ini dan ingin menempatinya sebagai milik mereka sendiri. Hanya saja, tidak mungkin bagi kekuatan lain untuk membiarkan kekuatan tertentu menempatinya sendirian. Jika demikian, pasti akan terjadi perang yang mengerikan. Setiap kekuatan ingin memonopoli makam para dewa, tetapi tidak ada kekuatan sekuat itu di dunia peri. Ketika Murongyu datang ke sini, dia melihat bahwa kekuatan seperti Istana Abadi dan Sekte Iblis telah bersatu. Istana Peri, Sekte Iblis, Gerbang Suci, dan Istana Hukuman Surgawi telah memutuskan untuk menjelajahi makam para dewa. Namun, semua murid dari keempat kekuatan ini dan murid dari kekuatan yang berafiliasi dapat memasuki makam para dewa untuk menjelajah. Selain keempat sekolah ini, jika ada yang secara acak, tidak peduli apa yang Anda bunuh. Tidak lama setelah Murongyu datang ke sini, sebuah suara datang dari jauh, dan bahkan di antara kerumunan yang berisik, itu terdengar jelas di telinga semua orang. Makam para dewa adalah makam besar. Makam para dewa yang jatuh dari surga bukanlah milik keempat kekuatan besarmu. Mengapa kau memonopoli mereka? Pada saat ini, sebuah suara menghina keluar. Keempat kekuatan itu kuat jika digabungkan, tetapi bisakah mereka lebih kuat dari orang-orang biasa di dunia? Suara lain datang. Siapa? Orang kuat di Istana Peri yang telah berbicara sebelumnya meraung, sosoknya membubung ke udara, dan pada saat yang sama aura yang melonjak meledak, bergegas ke langit, menyapu ke segala arah, mengejutkan dunia. Makhluk hidup yang menindas bergoyang tanpa henti, dan kekuatan mereka sangatlah dahsyat. Auzu.com. Ini adalah orang kuat di ranah Xianzun. Murongyu mengerutkan kening. Ini aku. Suara samar datang, dan pada saat yang sama, lebih dari selusin sosok naik ke udara. Bergemuruh, lebih dari selusin orang kuat berdiri bersama, bahkan jika mereka tidak sengaja melepaskan napas yang kuat, napas yang keluar secara tak terlihat masih sangat kuat. Berdiri di tempat, kekosongan di sekitar mereka terus beriak, dan tampaknya mereka dapat hancur kapan saja. Selusin abadi, mata Murongyu menunjukkan keterkejutan. Ya, selusin atau lebih pembangkit tenaga listrik yang naik ke langit semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Xianzun. Lebih dari selusin yang mulia abadi bersatu, meskipun alam abadi besar, itu hampir bisa bergerak menyamping. Melihat pemandangan ini, wajah yang mulia abadi di Istana Abadi langsung menjadi suram. Meskipun dia juga orang kuat di ranah yang mulia abadi,
jika pihak lain bergegas maju, dia sama sekali bukan lawan, dan dia takut dia akan dibunuh secara langsung. Wajah Yang Mulia Abadi di Istana Abadi menjadi suram, tetapi segera senyum muncul di wajahnya dan berkata, tentu saja makam para dewa bukan milik 4 sekte bela diri kita. Namun, seperti yang semua orang tahu, ini adalah makam para dewa di surga. Tempat pemakaman, pasti ada banyak bahaya di dalamnya. Bahaya-bahaya ini dapat dikatakan mudah membunuh para dewa dan makhluk abadi. Langkah kita hanya untuk melindungi hidup kalian. Tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Yang Mulia Abadi, keduanya muncul di hati sebagian besar orang yang hadir. Perlu dicatat bahwa selain bahaya di makam, ada juga alat ilahi ini, pil dewa, dan sejenisnya. Keempat kekuatan itu jelas ingin memonopoli harta karun ini, tetapi mereka berkata dengan sangat baik. Berhenti bicara omong kosong, katakan saja satu hal, bisakah kita memasuki makam para dewa? Penguasa abadi yang telah berbicara sebelumnya berteriak dan menyela aula abadi Istana Abadi. Pada saat yang sama, aura besar meledak dengan aura pembunuh. Tampaknya jika orang kuat di Istana Peri hanya perlu mengatakan satu hal, mereka akan melakukannya, terlepas dari apakah dia adalah Istana Peri atau Sekte Iblis, dan langsung membunuhnya. Haha. Rekan Tao ini, tentu saja kamu bisa masuk. Pada saat yang sama, semua yang kuat di alam yang mulia abadi dapat memasuki makam para dewa, tetapi 4 kekuatan utama kita tidak mudah dihentikan, karena kamu memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Namun, para Taois di bawah yang mulia abadi tidak diizinkan masuk, jika tidak pembunuhan akan diabaikan. Xiangmong Xianzun melirik semua orang, dan kemudian melanjutkan, tentu saja, jika kamu ingin memasuki makam para dewa, kamu dapat bergabung dengan kami. Menjadi afiliasi Istana Peri kami, atau langsung menjadi murid Istana Peri kami. Tak tahu malu, tak tahu malu. Orang ini jelas ingin meningkatkan kekuatan Istana Peri saat ini. Sekarang banyak orang dan banyak kekuatan tidak berani berkonflik dengan 4 kekuatan seperti Istana Peri, tetapi mereka juga ingin memasuki makam para dewa, dan jika mereka memilih untuk bergabung dengan istana sekarang, mereka memenuhi syarat untuk memasuki makam para dewa. Menjadi anak perusahaan dari Sekte Iblis, atau bergabung dengan Sekte Iblis, Anda dapat memasuki makam para dewa untuk menjelajah. Setelah gerbang suci berbicara di Istana Abadi, 3 kekuatan yang tersisa juga berbicara. Mereka tidak bisa membiarkan Istana Peri sendirian mendominasi. Kalian akan perlahan-lahan merekrut murid. Kami akan masuk terlebih dahulu. Selusin patung abadi di kehampaan bergetar, berubah menjadi sinar cahaya untuk menembak ke makam para dewa. Hampir pada saat yang sama, keempat kekuatan termasuk Istana Abadi juga dengan keras menyerbu ke dalam rasa iri. Setelah pembangkit tenaga listrik teratas ini, Kaisar Peri, Raja Peri, dan pembangkit tenaga listrik dari alam lain juga bergegas lewat. Dalam sekejap, miliaran orang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam Istana Peri. Sekarang, di luar pintu masuk makam dewa, beberapa triliun orang telah berkumpul. Dan dalam tahun-tahun ini, ada juga orang-orang kuat di ranah yang mulia abadi, dan banyak orang abadi di ranah Raja Abadi. Apa? Tiba-tiba, teriakan datang dari pintu masuk. Semua orang terkejut, dan wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian. Di pintu masuk makam para dewa, awan darah terciprat keluar, dan para abadi tiba-tiba hancur berkeping-keping ketika mereka baru saja melangkah ke pintu masuk makam. Tiba-tiba, jutaan orang langsung diledakkan menjadi kipas. Ini, mata Murong Yu dingin dan cepat berlalu. Dia melihat bahwa mereka yang telah pecah menjadi kabut darah dan dibombardir semuanya berada di ranah Raja Peri. Orang-orang di ranah Raja Abadi tidak boleh memasuki makam para dewa. Pada saat ini, seorang abadi berteriak. Tiba-tiba, banyak orang di bawah ranah Raja Abadi tiba-tiba berhenti, takut memasuki makam para dewa. Tak terhitung banyaknya dari kalian yang terus terbang ke dalam makam para dewa, kali ini tidak ada yang dibombardir dan dibunuh. Jelas, jika seorang peri yang tidak berada di alam Raja Peri mendekati makam para dewa, mereka akan dibombardir dan dibunuh. Hanya yang kuat di alam Raja Peri yang tidak akan dibombardir. Mungkinkah itu pembatasan aturan makam para dewa? Murong Yu bergerak dalam hatinya dan mengguncang sosoknya sebelum melesat menuju pintu masuk makam para dewa.
Pengadilan kematian. Pada saat ini, sebuah raungan datang, dan kemudian sebuah tinju besar seperti gunung suci menghantam kehampaan, dan itu mengenai kepalan tangan Mu Rongyu dengan keras, dan ingin membunuh Mu Rongyu.